Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1710 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mari, buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16. Di bawah perikop, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika bangsa Israel berkemah di Rafidim. Mereka baru saja bersungut-sungut kepada Musa, karena di Rafidim tidak ada air untuk mereka minum. Lagi-lagi, bangsa Israel bersungut-sungut. Dan Tuhan mengadakan mujizat kepada bangsa Israel melalui Nabi Tuhan, yaitu Musa. Haleluya. Tuhan mengadakan mujizat di Rafidim dengan mengeluarkan mata air dari gunung batu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, saudara percaya saja. Jangan bersungut-sungut. Saudara, kalau saudara mengikuti kebenaran firman Tuhan beberapa hari ini, kita belajar bangsa Israel bersungut-sungut, masih Tuhan ampuni. Tapi besok-besok kita akan lihat murka Allah
menimpa orang-orang yang suka bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, kalau saudara sudah mengikut Tuhan, saudara tunduk pada pimpinan Tuhan, Tuhan suruh kemana, Tuhan suruh lakukan apa, saudara perbuat, saudara kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara lihat, di Rafidim, gunung batu. Tuhan lakukan mujizat di sana, keluar air, saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, setelah bangsa Israel ini puas minum air di Rafidim, di saat bangsa ini sedang beristirahat, tiba-tiba, saudara, Amalek datang menyerang bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peperangan pertama yang dialami oleh orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Orang Israel tidak terlatih untuk berperang. Mereka bukan dilatih untuk berperang, tetapi di Mesir mereka hanyalah seorang pekerja. Mereka hanyalah seorang budak. Tapi saudara lihat, ketika mereka berhadapan dengan Amalek, saya yakin mereka nggak siap. Mereka nggak siap. Karena mereka, tadi saya katakan, tidak dilatih untuk pegang senjata. Mereka terlatih pegang cangkul. Mereka terlatih pegang arit untuk menyabit dan sebagainya. Mereka tidak dilatih untuk berperang. Tapi Tuhan melatih mereka untuk berperang. Karena hari-hari esok mereka akan berhadapan dengan orang-orang, musuh-musuh Israel yang akan berperang melawan Israel. Makanya Tuhan sedang melatih mereka. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kemenangan Israel dari peperangan melawan Amalek ini bukan karena kehebatan bangsa Israel dalam berperang. Bukan. Itu semua yang berperan aktif dalam kemenangan Israel adalah Tuhan Allah Israel itu sendiri. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar, kita akan melihat peran Tuhan dalam kemenangan Israel versus Amalek. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Yang pertama, Tuhan cari tim. Haleluya. Ayat 9 dan ayat 10. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan cari tim. Amin. Tuhan bisa saja bekerja sendiri. Menghantam orang-orang Amalek yang hendak menyerang Israel. Umat kesayangan Tuhan, bisa saja. Tetapi Tuhan tidak mau bekerja sendiri. Tuhan mau melibatkan manusia di dalamnya. Tuhan melibatkan Musa, Tuhan melibatkan Harun, Tuhan melibatkan Hur, Tuhan melibatkan Yosua, Tuhan melibatkan orang-orang yang dipilih Yosua untuk menjadi satu pasukan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan itu tidak bekerja sendiri. Tuhan cari tim yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan
Tuhan hanya menghembuskan napas, selesai Amalek itu. Tapi Tuhan mau melatih bangsa Israel untuk berperang. Karena tadi saya katakan, hari-hari mereka yang akan mereka lewati di kemudian hari untuk sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka harus berhadapan dengan musuh-musuh Israel. Makanya Tuhan melatih mereka sejak dini. Amin. Untuk berperang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks ini kita menangkap pesan yang luar biasa. Yang Tuhan cari bukan Superman, tapi super team. Tuhan mau saudara ada di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Dan Tuhan mau melibatkan banyak orang dalam pekerjaan Tuhan. Untuk menjadi satu teamwork. Untuk menjadi satu tim dengan hamba-hamba Tuhan yang sedang bekerja saat ini. Saudara, mungkin saudara terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk full-timernya. Mungkin saudara seorang pengusaha, tapi saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Sehingga saudara tetap dalam usaha saudara, tetapi saudara mensupport pelayanan saudara. Mungkin itu tenaga saudara, mungkin itu dana saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara terpanggil untuk melayani anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, musik, dan lain sebagainya. Saudara, mari kita mau jadi satu tim di dalam pelayanan Tuhan ini. Amin. Karena ladang telah menguning, pekerjanya sedikit. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang menangkap pesan Tuhan. Mereka yang terpanggil di dalam hati mereka untuk menjadi satu tim, untuk mengerjakan satu pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi satu tim di dalam pelayanan ini. Karena kalau hanya Musa yang berhadapan, belum tentu saudara Israel bisa menang. Kalau hanya Yosua sendiri yang berhadapan dengan Amalek, belum tentu juga Israel bisa menang. Saya melihat di sini saudara, Israel menang karena mereka menjadi satu tim yang luar biasa. Haleluya. Di dalam satu tim itu tentunya itu harus satu hati, satu rasa, satu tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Israel pada saat diserang itu belum siap. Tapi saudara perhatikan. Luar biasa pekerjaan Tuhan kepada Israel. Pembelaan Tuhan kepada umat kesayangan Tuhan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tuhan bekerja dengan luar biasa kepada Musa, Harun, Hur, dan Yosua serta orang-orang yang dipilih Yosua untuk berperang melawan Amalek. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan waktu yang singkat, yang mepet ini untuk menjadi satu tim dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan cari orang-orang yang selalu mendukung, yang selalu menopang pelayanan. Sudah perhatikan ayat 11 dan ayat 12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu, mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang menjadi jemaat, saudara yang mungkin menjadi kaum profesional, saudara dukung hamba Tuhan saudara. Saya perhatikan Musa. Ketika Musa mengangkat tangan, maka kuatlah Israel. Tetapi dalam keterbatasan dia juga manusia, lemah. Firman Tuhan dikatakan, maka penatlah tangan Musa, maka kesemutanlah
kram atau lemahlah tangan Musa. Akhirnya dia mulai turun tangannya. Di saat tangannya turun, sudah perhatikan di sana, maka semakin kuatlah Amalek. Melihat itu, Harun dan Hur menopang tangan Musa. Amin. Sehingga menanglah Israel. Karena tangan Musa tetap terangkat ke atas. Ditopang oleh Harun dan Hur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Pelayanan saudara, ya, kalau hanya pendeta saja yang melayani, saudara nggak kuat. Pendeta saudara, gembala saudara, harus saudara topang. Supaya keluar menjadi pemenang. Amin. Supaya apa yang dirindukan, didoakan, diimani, Tuhan kabulkan. Tuhan nyatakan. Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan. Amin. Jadi topang hamba Tuhan saudara. Jangan grogoti dia. Jangan hancurkan pelayanan dia dengan menjadi duri dalam daging. Harus ditopang. Karena kemenangan Israel itu bukan hanya kemenangan Musa, Harun, Hur, dan Yosua. Tetapi untuk seluruh umat Tuhan, bangsa Israel. Mereka yang maju dalam berperang atau mereka yang hanya di dapur, hanya di tenda, mereka sama-sama mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, topang hamba Tuhan saudara. Di sini kita melihat sehebat-hebatnya Musa. Musa lemah juga. Penatlah tangannya. Israel bisa menang karena ada hamba Tuhan yang mengangkat tangan berseru berdoa untuk umatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai jemaat, hamba Tuhan, gembala pendeta saudara, selalu mendoakan saudara, siang dan malam. Tugas saudara sekarang sebagai jemaat, topang dia. Amin. Supaya dia semakin kuat. Yang menang itu bukan hanya pendetanya, tetapi saudara sendiri. Seluruh jemaat mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau saling menopang. Saudara menopang dengan pelayanan pendeta saudara, gembala saudara di gereja saudara, dukung saudara pelayanannya. Karena kalau kita tidak mendukung pelayanan hamba Tuhan, gembala pendeta saudara, saudara juga yang akan merasakan akibatnya. Saudara, kalau saudara mau menang dalam pergumulan saudara, dalam peperangan saudara, dukung pelayanan hamba Tuhan saudara. Sehingga saudara akan merasakan sendiri kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan cari orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 15 dan ayat 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Musa betul-betul mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saudara, konteks pada saat itu kan lagi berperang. Saudara lihat apa yang dilakukan Musa. Musa membangun mezbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara, bangun mezbah. Di saat kita membangun mezbah, itu menandakan kita mengundang kehadiran Tuhan. Yang kita andalkan bukan kekuatan kita, bukan koneksi, bukan uang kita, bukan pengaruh kita. Tapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Di saat kita mengandalkan Tuhan, saudara akan melihat Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Entah berapa banyak musuh yang saudara sedang hadapi saat ini.
Ada orang-orang kuat, orang-orang hebat, orang yang punya kuasa di negeri. Kalau Tuhan yang saudara andalkan, maka saudara akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dalam kemenangan orang Israel melawan Amalek. Di sini kita dapat melihat Tuhan cari tim. Tuhan cari orang-orang yang mendukung, mensupport, menopang pelayanan. Dan Tuhan cari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Apakah yang Tuhan cari itu saudara? Tuhan cari orang yang mau bekerja tim. Tuhan mencari orang-orang yang menopang pelayanan. Dan Tuhan cari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan berkati, Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Tuhan mencurahkan berkat kepada semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.